Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan segala macam rizki ya. Rizki sehat, rizki iman, rizki harta, semua rizki telah kita terima ya. Masalahnya kita bersyukur atau tidak? Syukur. Alhamdulillah kalau bersyukur. Kalau yang belum bersyukur, mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Oke. Pada pembahasan hari ini ya, kita akan menelaah tentang ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah ya. Yang bagaimana caranya ya, siklusnya itu banyak sekali ya. Ini hanya satu bagian kecil di dunia ini ya. Sekarang kita akan membahas tentang apa? Batuan ya. Tentang batuan, menguak rahasia di bawah kaki kita ya. Kita nanti akan dibahas ya, agendanya itu definisi batuan apa, batuan itu apa, terus siklus batuan itu bagaimana ya, dan proses dan jenis batuan itu apa. Selanjutnya mungkin perkenalkan dulu ya, nama saya Hendy Nur Akbar, guru kelas 5 ya, sekolah dasar di Santo Padu Aptola Sundikia ya. Saya juga sebagai mahasiswa PLU Cibiru ya, akan mempresentasikan atau akan mengajarkan kepada teman-teman ya tentang apa itu batuan. Siap? Siap tidak? Oke ya, tadi seperti yang saya katakan, sekarang kita akan belajar definisi batuan. Batuan itu apa? Ya, asalnya dari mana? Kok bisa ada batu kecil, batu gede? Ya, kok bisa ada batu yang terapung atau yang tenggelam di dalam air? Ya, jadi berbeda ya setiap batuan itu. Siklus batuan. Nah, siklus batuan itu kok kenapa batuan bisa terjadi? Ada yang tahu? Bagaimana? Ya, nanti kita ulik semuanya di sini. Terus jenis batuan dan proses pembentukan batuan tersebut. Ya. Nah, pernahkah kita berpikir dari mana asal batu itu? Pernah? Dari mana? Ada yang tahu? Nah, ya, makanya nanti kita ulik di sini. Nah, mengapa batu di sungai berbeda dengan batu di gunung atau batu meteor yang menjadi batu? Berbeda kan? Mengapa ada logam mulia? Kan logam mulia juga batuan ya, mineral, batuan. Mengapa ada emas? Mengapa batu yang di kali atau di mana? Di selokan itu berbeda sama harganya sama emas atau intan, berlian, mengapa berbeda? Ya, padahal kan sama-sama batu ya. Ya. Nah, apakah ada batu yang mengapung di air? Ya, nanti kita coba cari di slide ini. Baik, ya, kita sekarang ya mengenal definisi batuan. Jadi batuan adalah benda padat yang terbentuk secara alami dari campuran satu atau lebih mineral. Ya, jadi ada batuan yang terdiri dari satu mineral atau batuan yang terdiri dari 2 mineral, 3 mineral, ya, tergantung apa itu namanya ya batuan tersebut. Atau materi organik seperti sisa-sisa tumbuhan. Ya. Kalau kita coba tengok ya di gunung-gunung atau dimanapun ya, bahkan di dunia ini tuh ada batu yang seperti pohon. Berarti itu adalah pohon yang sudah membatu. Ya.
entah bagaimana ceritanya itu pohon menjadi batu ya. Pokoknya pasti banyak sekali cerita itunya. Nah, batuan merupakan bagian utama yang menyusun kerak bumi. Pasti ya, semua batuan itu penyusun kerak bumi. Atau kerak bumi itu apa? Bagian terluar bumi. Gunung dari apa? Gunung dari batuan. Bawah laut dari apa? Pasti batuan dan mineral ya. Yang kita injak di jalan pasti batuan. Jadi batuan itu merupakan bagian utama yang menyusun kerak bumi. Kalau mineral ada bahan dasarnya, jadi karena batuan itu berasal dari mineral, maka batuan adalah masakan jadinya. Karena tadi ya, batuan itu terdiri dari satu mineral atau lebih mineral. Oke, next. Nah, ini kita coba lihat video dulu ya mengenai batuan. Oke, tengok teman-teman semuanya ya. Bagaimana batu dapat terbentuk? Tuh. Batu terbentuk dari kristal dan benda padat lainnya yang tumbuh dari uap mineral. Nantinya, ketika kerak bumi mulai mengembang dan berkikis, panas dan tekanan tersebut akan mendorong mineral padat untuk keluar dari permukaan bumi dan membentuk lapisan batu kolosal. Batu juga dapat menjadi bukti fosil karena batu membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk, sehingga bisa jadi ada sejarah di balik terbentuknya batu tersebut. Selain itu, batu juga dapat berharga sangat mahal. Batu yang paling mahal sekarang adalah kristal, yang dijual dengan harga sekitar 71,2 juta US dollar. Ya, kalian rupiah sendirilah. Bagaimana batu dapat terbentuk? Jadi seperti itu ya. Jadi batu itu terdiri dari mineral ya. Dan kenapa tadi yang saya bilang batu itu apa namanya? Ada yang mahal, ada yang murah, nggak ada harganya lah maksudnya batunya. Sementara tadi batu pingstar, tadi batuan yang termahal di dunia itu, emang itu dari mana sih asalnya? Ya, oke, kita lanjut ke siklus batuan. Jadi siklus batuan adalah proses perubahan terus-menerus yang dialami oleh batuan di bumi. Jadi batuan itu, ya, awalannya batuan apa, terus terkikis atau terpendam di dalam tanah menjadi batuan yang keras. Nah, nanti kita bahas itu di siklus batuan, ya. Jadi proses alam, siklus batuan ini ada proses alam seperti erosi, dapat mengubah batuan dari satu jenis ke jenis lainnya secara perlahan setiap saat. Contoh batuan terkikis air terus, erosi beberapa ratus kemudian erosi itu jadi batu lagi, ya. Yang dari erosi itu jadi batu lagi, terus terpendam di dalam air, berubah lagi batuan itu. Nah, itu disebut dengan siklus batuan tanpa akhir. Jadi siklus batuan tidak memiliki titik awal maupun titik akhir yang tetap. Ya, jadi kita tidak mengetahui awalannya di mana dan akhirnya di mana kalau ada di dalam tanah. Kita tidak tahu ya. Kristalisasi terjadi saat magma mendingin dan kristal-kristal yang berbeda terbentuk pada suhu yang berbeda. Nah, magma itu apa sih? Magma itu adalah lava itu adalah magma yang mengalir. Ya, kalau magma sudah udah membatu di dalam bumi, ya, itu jadi batuan apa? Ada itu. Lalu kalau magma yang mengalir keluar, nantinya membeku, itu juga berbeda nama batuannya, walaupun sama-sama dari magma. Nanti kita terus erosi dan endapan deposition. Pelapukan mengikis batuan di permukaan bumi menjadi potongan-potongan kecil. Terus metamorfisme, batuan yang terkena panas dan tekanan ekstrim
namun tidak akan meleleh, akan berubah menjadi batuan metal. Coba, batuan di dalam tanah kena panas bumi, dan juga kan ini contoh nih, bumi. Ini inti bumi kan panas apa dingin? Panas. Nah, batuan yang di atas batu bumi itu kan kena panas dari inti bumi, terus dari atas juga kena tekanan. Nah, itu coba batuan apa yang kayak gitu? Ya, nanti akan kita cek ya di sini. Nih, oke, tengok. Halo, sobat sains. Kalian pernah nggak sih mikir gimana sih batuan di bumi ini terbentuk? Ternyata batuan yang kita lihat sehari-hari punya cerita yang super keren. Di alam ini, batuan mengalami siklus yang gak ada habisnya. Kayak magma yang dingin membeku jadi batuan beku. Nah, batuan ini lama-lama hancur jadi serpihan kecil, terbawa air dan angin, lalu mengendap jadi batuan sedimen. Yang lebih seru lagi, kalau batuan ini terkena tekanan dan panas yang super tinggi di dalamnya, dia berubah jadi batuan metamor. Proses ini terus berulang, membentuk siklus yang gak pernah berhenti. Jadi ingat nggak, waktu kita main ke pantai atau gunung, itu semua hasil dari siklus batuan yang udah berlangsung jutaan tahun. Keren banget kan? Kalau kalian suka dengan konten edukatif kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan Oke, ya tadi ya dijelaskan bahwa siklus batuan itu tidak berhenti. Dari awal gunung meletus, yang tadi ceritakan magma, nih magma ya, magma tuh. halo, sobat sains. Kalian pernah nggak Kaget sih saya. gimana sih batuan di bumi ini terbentuk? Halo. Ternyata batuan yang kita lihat sehari-hari Ya, jadi ketika magma keluar, ada magma yang di dalam tanah, ya, ada yang benar-benar keluar bumi. Ya, tadi saya sebutkan, yang keluar bumi ini, ya, jadi batuan beku. Ya, salah satunya batuan beku ini akan terjadi sedimentasi atau pelapukan. Nah, yang pelapukan ini nanti ratusan tahun kemudian jadi batu lagi. Terus yang di dalam di dalam gunung ini, di bawah nih, kena panas dari inti bumi, panas dari bawah, tekanan dari atas. Ya, terus jadi batuan metamorfos, sedimen di sini, sedimen. Ya, kebanyakan batuan sedimen itu di bawah, ya. Seperti itu. Lanjut. Oke, tuh yang tadi ya. Tuh. Ada batuan ekstrusif, batuan beku ekstrusif, ada batuan beku intrusif. Kalau yang ekstrusif itu yang mengalir keluar, ya. Kalau yang intrusif itu yang nggak bisa keluar. Nih, yang intrusif nggak bisa keluar. Kalau yang intrusif, ekstrusif itu keluar, ya. Jadi yang keluar ini jadi batuan beku. Lalu terjadi pelapukan, erosi dan transplantasi. Lalu nantinya jadi batuan sedimen, batu pasir, batu kapur, konglomerat, ya. Jadi kalau batuan ini lama-lama menjadi ke bawah, ya, sehingga batuan sedimen ini akan jadi batuan metamorf kalau semakin dapat panas dari inti bumi dan tekanan dari atas, ya. Contohnya magma sekisinai, ya. Itulah siklus batuan yang akan terus berlanjut sampai nanti hari kiamat. Terus, makanya siklus batuan ini waktunya itu berpuluh tahun, beratus tahun atau ribu tahun, ya. Dan tergantung juga dari meletusnya tidak sesuatu atau suatu gunung itu. Oke, lanjut. Jenis batuan, ya. Batuan beku ini, ya, proses pembentukannya bagaimana? Terbentuk dari proses pendinginan dan pemanasan magma air. Ya, tadi ya, ketika magma keluar,
Kalau yang di dalam itu batuan beku apa tadi? Intrusif. Kalau yang mengalir keluar ke rumah warga, ke mana-mana, ke rumah, ya itu namanya batuan beku eksklusif ya. Tuh, bisa terbentuk pendinginnya lambat di bawah permukaan tanah atau pendinginan cepat di permukaan. Jadi kalau yang di bawah tanah itu intrusif, kalau yang di luar itu eksklusif ya. Terus nah ini batuan eksklusif di luar dan batuan dalam di dalam. Terus teksturnya tergantung pada kecepatan pendinginan. Kalau yang di luar lebih cepat dingin, kalau yang di dalam lebih lambat dinginnya tuh. Pendinginan lava yang cepat menghasilkan tekstur halus. Ya, dan pendinginan lava yang lambat menghasilkan tekstur kasar atau kristal besar yang di dalam tanah itu ya. Next. Oke. Kita lihat bentukan batuan beku. Karena pada bagaimana kita sekitar bentuk sebenarnya juga ada bumi yang di dalam bumi di mana suhu dan tekanan saat ini. Misalnya berbentuk papan daerah panas yang terdiri dari batu merah. Ketika tekanan di dalam bumi terlalu rendah, maka magma dan kuat yang berada di permukaan bumi. Inilah yang kita sebut sebagai letusan gunung berapi. Saat magma mencapai permukaan, tekanannya berubah menjadi lava. Lava ini bisa sangat panas hingga lebih dari 1000 derajat Celcius. 1000 derajat Celcius dalam waktu, lava akan mendidih dan mengaras membentuk batuan. Batuan yang berbentuk dari lava yang mendidih ini disebut batuan beku vulkanis atau batuan gunung berapi. Contoh antara lain basalt, andesit, dan obsidian. Jenis batu yang berbentuk tergantung pada seberapa cepat lava mendidih, komposisi minyak lava, kondisi lingkungan saat bisa terjadi. Misalnya, kalau lava mendidih sangat cepat, bisa berbentuk obsidian juga bisa melihat seperti kaca. Tapi kalau mendidih lebih lambat, terbentuklah batu seperti basalt atau andesit dan terstruktur lebih kasar. Ini jelasnya sudah banyak gunung berapi, batu-batu yang sangat melimpah. Bahkan banyak dimanfaatkan untuk bangunan, jalan, hingga kerajinan tanah. Jadi sekarang kalian tahu bahwa setiap batu di gunung berapi menyimpan sisaannya dari dalam bumi, tidak akhirnya menjadi bagian dari permukaan tanah kita. Karena ada tanda-tanda. Nah, jadi itu ya batuan beku itu atau batuan vulkanik namanya itu karena berasal dari letusan gunung. Ya. Jadi kalau yang keluar itu pendinginannya berarti lebih cepat. Ya, makanya akan permukaannya itu akan lebih halus. Kalau yang di dalam tanah itu lebih lambat. Makanya batuan yang terbentuknya itu akan lebih kasar ya atau berbentuk kristal. Ya, lanjut. Next. Nah, ini proses pembuatan batuan beku ya. Ini yang tadi apa tadi? Intrusi yang tidak keluar ya ini. Lalu yang keluar ini adalah ekstrusif atau aliran lava ya. Jadi ini yang di dalam ini ya. Basal, andesit, ya, pendinginan lebih cepat direntakan. Ya, bentuknya halus, basal yang halus, ya, pendinginan sangat cepat soalnya. Ya, ini tuh batuan ekstrusif. Kalau yang ini yang kayak kristal, ini adalah batuan intrusif. Tuh, kelas saja. Batuannya tempatkan seperti ini soalnya. Tadi pakai kristal atau bentuknya itu kasar, ya, gabor, granit. Ini itu karena batuan ini yang begitu itu, ya. Batuan intrusif, batuan eksklusif. Di bawah andesit, basal, obsidian itu eksklusif. Nah, jadi lebih halus permukaannya. Ya, jadi batu-batu yang gunung yang halus permukaannya itu yang adalah obsidian, basal dan andesit. Oke, lanjut. Oke, tuh, contoh penggunaan batu beku granit ya, sering digunakan sebagai bahan lantai tinggi atau meja dapur karena kekuatannya di dalam rumah keras banget ya, jadi kuat. Andesit untuk memperbaiki pagar di rumah atau basal, obsidian dan batu abu. Nah, batu abu yang digunakan saat pengupasan kulit mati saat mandi atau pembersih di industri tekstil. Lanjut. Oke, batuan sedimen. Yang tadi ya, jadi batuan sedimen itu berasal dari pelapukan ya. Nih contohnya. Nih, yang kemarin di Goa Gudawang, nih. Apa ini yang di atas tuh? Yang di bawah? Nah, itu contoh dari sedimen batuan yang di atasnya. Dan ini terbentuk berapa tahun? Ratusan sampai ribuan tahun. Jadi kalau hanya setahun nggak bakalan terbentuk ya. Nunggunya juga sangat lama. Tuh. Batuan sedimen terbentuk dari penumpukan bangunan sisa, proses terbentuknya adalah pemadatan dan penyemenan sedimentasi sedimen secara bersama-sama. Asal usulnya berasal dari hasil erosi, dari hasil erosi batuan beku ya dan pelapukan batuan lainnya. Tahapan erosi, pengendapan, pemadatan dan penyemenan. Ini tahapannya ya. Berarti batuan sedimen juga proses terbentuknya itu sangat lama. Paling lama di sedimen soalnya ada 4 tahapan. Kalau batuan beku itu cenderung lebih cepat. Ketika gunung meletus, lava mengalir. Kalau mengalirnya sudah stop, berarti itu bakal jadi batuan. Sudah ya, hanya sangat cepat melakukan batuan beku. Berbeda seperti batuan sedimen. Oke, kita lihat lagi ya. Batuan sedimen. Ini batuan sedimen. Oke. Hai teman-teman, aku akan menunjukkan bagaimana kita bisa memahami batuan sedimen hanya dalam 9 menit. Batuan sedimen itu seperti buku yang menyimpan cerita ini selama miliaran tahun. Miliaran tahun loh. Tapi bagaimana sih proses bentuknya? Semuanya berawal dari 3 proses kunci, pemadatan, penyemenan, dan rekristalisasi. Pertama, ada batuan sedimen plastik. Batuan ini terbentuk dari pecahan-pecahan batuan lain. Bayangkan sungai yang membawa kerikil, pasir, dan tanah liat, yang kemudian mengendap dan dipadatkan seiring waktu. Contohnya, konglomerat, breksi, batu pasir, serpit, dan batu lainnya. Seperti pemegang potongan dasar sungai sumber. Selanjutnya, mari kita bahas batuan sedimen ini. Batuan ini terbentuk ketika mineral yang masuk ke dalam minyak. Contohnya dari kapur yang terbentuk dari kalsium karbonat ke dalam batu yang terbentuk dari air laut dan mineral. Contoh lainnya adalah gipsum dan minyak. Di laboratorium kimia alami. Terakhir ada batuan sedimen organik. Batuan ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Misalnya batu bara yang terbentuk dari tumbuhan bawah hutan atau batu kapur organik yang terbentuk dari organisme lain. Seperti memegang sepotong kehidupan dari jutaan tahun yang lalu. Nah, itu dia batuan sedimen. Terus langsung siapa tahu rahasia pun. Ya, jadi begitulah batuan sedimen ya. Sedimen itu tadi bahkan ceritakan berapa tahun? 3 tahun. Makanya semakin dalam kita melihat lapisan permukaan bumi itu semakin kelihatan biasanya bergaris garis sedimen itu ya. Itu yang dinamakan batuan sedimen. Nah ya, tuh.
Nih, sedimen muda, sedimen tua ya. Semakin ke bawah batuan itu pastinya lebih keras soalnya tertimpa dari bagian atas tekanan itu lebih tinggi itu. Lakukannya itu pasti lewat kebanyakan lewat air ya, jarang sekali melakukan lewat angin ya. Tuh diangkut lewat air, airnya tuh sedimen dari muda sampai tua bang ya, seperti itu ya batuan sedimennya. Ini terjadi miliaran tahun sebenarnya. Ini pasti sudah jelas ya sedimen itu. Nih contohnya dua yang tadi dijelaskan. Seperti itu. Nah ini contoh penggunaannya ada batu gamping, ya batu pasir, batu bara, batu senti dan batu konglomerat. Ya. Ini untuk penggunaannya. Ya, next kita ke batuan metamorf. Jadi batuan ini ketika mineral dalam batuan yang sudah ada berubah karena lebih panas dan tekanan tinggi dari bumi. Makanya jadilah batuan metamorf. Ya, meta berubah morf bentuk. Kasih memiliki tekstur lapis atau bentar non foliated, tidak resisten untuk lapis. Oke, kita tengok lagi terakhir batuan metamorf. Oke, tengok. Bayangin, batuan biasa, itu lebih panas dan panas sekali. Lalu di superstar, Tuh, dan lihat. batuan utama. Hasil dua alam dan air. Pertama pertama adalah panas. Mereka ini sama sendiri. Tuh, paling itu kan itulah harganya berapa coba? Jadi batuan yang paling berharga biasanya batuan metamorf. Ya, soalnya terbentuk oleh panas dan tekanan yang tinggi. Pas dan kuat. Tidak ada juga. Tuh, mantap ini. Oh, sini lihat. Alam bertanya sama dengan seni. Tuh, alam bertanya. Yang lebih sakit yang pada dia di air dan tidak bisa dikikis. Bisa digunakan di rumah. Kapan dari zaman dulu bahkan di Indonesia. Bentuknya jenis organik yang diremas oleh elektronik. Wajibnya kayak galeri. Bahkan pakai arsitek membuat pasar dengan segmen kabar kognitif dan rekonstruksi. Berikutnya grafik desain filmnya. Kalau bukan sama seperti km bawah ini. Tuh, 120 km bawah bumi. Waduh, waduh. Oh, ini ada tahun. Firman membuat seni, slave mau rumah. Ini sebuah hidup terus. Batuan metamo adalah bukti. Tekanan dan waktu bisa dikatakan masterpiece. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi batuan metamorf terbentuk berapa tahun? Jadi, ya, tambah lama lagi ya. Jadi batuan yang muncul ke permukaan, batuan metamorf itu berarti sudah sangat lama. Ya, itu batuan metamorf, panas bumi dan tekanan dari atas. Ya, jadi jadilah batuan metamorf. Ya, jadi batuan metamorf itu terjadi beberapa ribu tahun ya. Contohnya batu marmer, kuarsit, gneis, sekis ya. Jadi batuan yang biasa sangat berharga itu adalah batuan metamorf. Soalnya dari tekan tinggi, kasih panas, maka jadi batuan benar-benar batuan yang sangat ya. Next, oke ya. Jadi sekarang waktunya kuis ya, nanti satu-satu akan saya tanya ya. Ya tidak nih, contohnya batuan beku, sedimen dan metamorf ya. Ada yang tanyakan sebelum kuis? Ada? Kalau nggak ada, ya begitulah batuan ya, siklus batuan itu ternyata berjuta-juta tahun bahkan bermiliar-miliar tahun siklus batuan itu ya. Jadi batuan yang kita lihat ya di luar itu antara tiga, berarti batuan beku, batuan apa? Sedimen dan batuan metamorf ya. Seperti itu. Lanjut, next kita ke kuis. Oke, nomor 1, Kinar. Batuan berasal dari apa? Tanah yang mengeras, desa, letusan gunung berapi, atau sungai? Ya, Kinar, jawab. Hah? Oke, letusan gunung berapi katanya ya. Oke, lanjut saja. Letusan gunung berapi disebut apa? Iya. Erupsi. Oke, bagus. Ya. Lanjut. Magma yang keluar saat gunung meletus disebut apa? Disebut apa? Sebut apa? Tahu? Sebut apa? Tenza. Sebut apa? Lahat. Pintar. Nah, ini batuan apa? Saya tahu nggak? Batuan apu. Oke. Aduh, ini ada ini ya. Nah, sabar. Oke, selanjutnya.
mana? Kan tadi mas yang bisa dah. Salah tadi kepencet. Nah, apa saja batuan-batuan dasar yang ditemukan di bumi? Ini ya tadi ya, batuan beku, sedimen dan mana sih? Nah, apa saja kasih batuan di bumi? Apa tadi? Ini ya. Tuh. Nomor 2. Bagaimana batuan beku terbentuk? Dari apa? Dari tekanan. Yang A, B, C atau D? Ada yang A? Gak ada? Oke, bagus. Sepertinya alhamdulillah ya. Benar nih penjelasannya. Nanti tinggal teman-teman buka di sini ya kalau mau belajar ya. Lanjut. Nah, batuan metamorf merupakan hasil dari mana? Ya, nanti mah diem ya. Akan saya tanya salah satu yang ngomong. Hebat, bagus ya. Selanjutnya nomor 4. Nah, Dima, jawab. Pengangkutan sedimen biasanya terjadi melalui orang-orang yang membawanya atau sungai-sungai yang membawa mereka, dengan meletusnya gunung berapi atau berdasarkan sifat asam atau basa. Tadi ya, gunung meletus, terus banyak apa di bawah. 1. Oke, pinter ya. Ya, benar. Selanjutnya. Pencet. Nah, ini mengapa kita menemukan fosil di batuan sedimen? Coba jawab. Jawab. Mengapa orang-orang biasanya ya menemukan fosil itu di dalam batuan sedimen? Biasanya kan mereka tuh biasanya di gunung atau di pinggir laut biasanya memecahkan batu dan banyak kerang di sana itu. Mengapa kok bisa di batuan sedimen? Karena teman-teman, ketika nih kerang mati di sini, terus ribuan tahun ketutup, jadi batu nggak? Ya pasti jadi batuan sedimen, ketutup, erosi itu kan. Nih, tuh, sisa tumbuhan dan soalnya tertutup terus sama erosi itu. Karakteristik yang digunakan untuk mengidentifikasi batuan dan mineral. Anak, jawab. Apa? Keberadaan kita. Oke, kita tengok ya, benar salah. Waduh, salah. Sifat fisiknya ternyata batuannya ya tuh. Sifat fisik karakteristiknya daun dalamnya terhubung tak mengubah komposisi batuan mineral. Oh iya, sifat fisiknya. Oke, selanjutnya. Nih. Tuh, tadi ya. Tahu kan apa dulu? Reza, jawab. Manakah dari berikutnya menunjukkan urutan yang benar untuk pembentukan batuan sedimen? Apa dulu? Tadi udah dijelasin kan? Ya, yang mana? C. Yang ini. Tengok akhirnya. Masa pembentukan batuan akhirnya pelapukan? Yang mana tuh, Pak? Erosi, sementasi, pelapukan atau erosi? Ya, dikasih kesempatan. Yang mana? 1? Hah? Ya, memang yang B jawabannya ya. Harusnya
pelapukan dulu, erosi kan, erosi dari batuan lain atau sisanya, pengendapan, pemadatan, dan sementasi. Ya, jadi menyemen, jadi batu, benar, insya Allah. Tuh kan? Ya, lanjut. Nah, manakah di antara berikut yang bukan merupakan agen pelapukan yang membawa jadi lapuk ya? Salman. Apa Salman? Ayo apa? Yang bukan merupakan agen pelapukan. Awan, embun beku, hujan, angin. Awan. Embun beku apa awan? 1, 2, 3, 4, embun beku. Oke, dan jawab ya. Aduh, ternyata awan. Aduh ya. Salah, ternyata awan. Awan memang bukan agen pelapukan. Kalau hujan ya, kalau awan sudah dari hujan, kan air yang membawa itu baru ya. Jadi bukan. Lanjut. Oh. Nih. Siapa? Satria. Baju hitam. Jenis batuan apa yang terbentuk ketika magma mengeras di bawah permukaan bumi? Ya, ketika meletus, ya, magmanya tidak sempat keluar. Batuan apa itu? Tadi padahal udah jelas-jelasnya dijelasin. Yang mana? Ayo. Ayo, batuan apa? B. Batuan bentuk intrusif. Coba kita lihat benar atau benar? Benar. Kan yang nggak keluar tadi kan? Kalau keluar berarti di dalam bahasa Inggrisnya apa? Jadi intrusif ya. Tuh, follow. Peristiwa berikut menggambarkan siklus batuan kecuali Gibran. Yang A. Pikir lagi. Benar atau salah? Yakin? Yakin. Ya. Dan 5. Ridho, jawaban yang mana? Ridho. Tadi Gibran A. Ayo. Yang mana? B. Ya, kita cek yang A ya, jawaban Gibran dulu ya. Magma terlalu meninggi membentuk batuan beku. Benar atau enggak yang A? Benar atau enggak? Benar kan? Cuma kan ini kecuali ya, jadi yang salah kan? Oke, kita cek aja ya yang A. Tuh, jauh di bawah permukaan bumi. Kan dia bakalan jauh sedimennya ya. Hanya pelapukan saja, jadi nggak terlalu jauh. Lanjut. Oke, sekian ya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita. Harapannya teman-teman lebih belajar ya, gunakan teknologi untuk pengetahuan, karena teknologi di luar itu sudah sangat jauh ya. Makanya untuk mengejar itu kita pahami ya, kita jadinya mengerti, dan kita juga bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang tanyakan terkait batuan? Nggak ada? Oke, terima kasih ya teman-teman atas kerjasamanya dalam belajar batuan ini. Insya Allah ya, nanti kita setelah ini akan mengeksplorasi ya Gua Budawang. Kita akan melihat stalagmit, stalaktit secara langsung ya. Siap? Siap tidak? Siap. Nah, coming soon katanya itu. Ada apa ini coming soon? Mana Gua Budawangnya? Ya, jadi insya Allah nanti kita akan ke Gua Budawang ya.
kita bersama-sama menelusuri. Jadi di Gua Gudawang itu ada berapa gua? 3 ya. Jadi nanti kita disuruh mengobservasi apa keadaan di luar gua dan keadaan di dalam gua ya. Batuan apa gua itu ya, apakah ada batuan beku, sedimen atau montal, nanti kita ulik ya. Nanti saya kasih lembar observasinya, silakan teman-teman untuk mengisinya. Siap tidak? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, mari kita tutup bersama dalam dan doa kepada majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang awalnya dulu keluar. Lanjut, Habibi, deretannya. Oke, lanjut, 5. Terima kasih semua.